teman-teman misalnya membaca iklan promosi gitu ya, Heeh, misalnya heeh. paket bayi tabung 65 juta, teman-teman Iya. wajib untuk bisa mengajukan pertanyaan yang cerdas, bertanya 65 juta ini sudah termasuk apa saja, dan teman-teman harus bisa membaca datanya gitu ya, misalnya Mm-mm. termasuk obat stimulasi, teman-teman harus tanya dosisnya Mm-mm. berapa yang saya Iya. dapatkan untuk Iya. harga paketan. Hai sahabat-sahabat Nutrimax, selamat malam semuanya. Oke, senang sekali dengan saya Erni kembali kita bakalan ngobrol-ngobrol dalam Instagram Live Nutrimax. Malam ini topiknya sudah dipin, persiapan finansial untuk bayi tabung. Karena banyak banget yang tanya-tanya ya, berapa sih biaya bayi tabung? Ya kan, mahal nggak sih? Oh, mahal banget ya. Jadi nggak berani tuh, padahal sebetulnya dengan persiapan finansial kita bisa nih mulai menabung ya. Karena malam ini kita bakal breakdown tuh perkiraannya, detailnya, harus siapin apa-apa aja. Nah, jangan kemana-mana, kita bakal ngobrol bersama Miss Rosi. Halo Miss. Halo, selamat malam. Selamat Apakah suara malam, saya jelas ketemu lagi. terdengar? Terdengar ya. Oke, sahabat-sahabat Nutrimak, para pejuang dua garis, boleh komen dulu suara saya dengan suara Miss, apakah terdengar dengan jelas? Boleh komen ya. Sama untuk pertanyaannya boleh ketik di kolom question ya. Oke, masih banyak yang baru join, boleh komen-komen dulu. Oke, Miss, aman di sana, tidak hujan? Aman di sini, tidak hujan. Jelas ya suaranya teman-teman. Selamat malam semuanya. Halo. Oke, udah Halo pada teman-teman dari komen tuh Miss. Nutrimax juga. Jelas, jelas, jelas. Oke, senang banget ya udah pada merespon. Ya, hai sahabat-sahabat Nutrimax, para pejuang dua garis. Ini topik yang ditunggu-tunggu loh, bener kan Miss? Bener banget, ini pertanyaan yang selalu ditanyain sama teman-teman kalau mereka mau Iya. program bayi tabung ini. Bahkan saya udah siapin ini. Nih Mm-mm. satu kertas full isinya Bilnya. detail biayanya. Iya, oke, sahabat-sahabat Nutrimak, malam ini kita bakal ngomongin apa? Sudah dipin di sana, persiapan finansial untuk bayi tabung. Nah, sebetulnya Miss nih backgroundnya nih bukan ahli ekonomi gitu loh ya, tapi Miss sudah berpengalaman 2 kali IVF. Jadi kita cocok banget kalau tanya-tanya sama Miss Rosi. Kenapa? Karena kalau di klinik itu pastinya kisarannya tuh hanya sekitar detail aja atau dikasih tau paket aja. Nah, malam ini kita bakal breakdown nih. Miss Rosi akan berbagi sama kita pengalaman beliau 2 kali IVF. Jadi kalau denger dari yang udah ngalamin, itu udah real banget tuh biayanya ya. Tapi bukan berarti artinya segitu ya di klinik atau rumah sakit yang berbeda. Ini pengalaman, berdasarkan pengalaman Miss aja. Jadi kalau nanti mulainya tahun depan mungkin ada kenaikan berapa persen gitu ya Miss ya. Pokoknya udah gak Bener sabar. banget. Oke, ya sahabat-sahabat Nutrimat yang belum kenal sama Miss Rosi nih, sebenarnya kita sudah pernah live bareng Miss, tapi untuk yang baru kali ini ketemu sama Miss, Miss akan kembali memperkenalkan diri. Oke, silakan Miss. Iya, halo, selamat malam teman-teman juga dari sahabat-sahabat Nutrimax juga. Salam kenal, nama saya Miss Rosi, saya seorang IVF warrior juga, health and fertility content creator, juga seorang pengusaha. Dan saat ini posisinya sedang berjuang untuk mendapatkan buah hati. Jadi bakalan program IVF yang ketiga akhir bulan ini. Jadi pas banget topik kita pada malam hari ini tuh membahas detail biaya dan bagaimana financial planning tipis-tipis nih sebelum kita program bayi tabung. Karena memang program bayi tabung ini biayanya tidak murah
dan belum tentu 100% berhasil, teman-teman. Jadi kita perlu memplanningkan, dan sebenarnya biaya bayi tabung itu bukan hanya termasuk biaya treatment di klinik saja. Jadi biaya sebelum dan setelah itu juga harus dipertimbangkan gitu. Apalagi kalau teman-teman berhasil hamil dari program bayi tabung gitu. Jadi obat-obatan akan terus berlanjut gitu ya. Pemeriksaan dokter dilanjut dengan harus punya planning untuk biaya kehamilan dan persalinan gitu. Jadi jangan cuma ngelihat dari biaya promilnya aja, tapi sebelum, saat promil, dan setelah berhasil itu juga harus dipertimbangkan. Benar banget, Miss. Nah, ini ya sahabat-sahabat Nutrimak yang kita rasakan sebagai pejuang 2 garis nih, harus spend nih ya, budget yang besar ya. Karena kan gak semua pasangan ya bisa beruntung mendapatkan buah hati setelah menikah. Jadi bagi para pejuang 2 garis tentunya berbagai cara dilakukan, termasuk program bayi tabung atau IVF ini. Nah, ini kan prosesnya panjang. Tadi Miss bilang biayanya juga nggak sedikit. Sekarang kita mau tanya dulu nih, Miss. Ini kenapa sih harus bayi tabung? Karena waktu kita ngobrol di bulan Maret, ya, nih Miss beda nih sama yang lain-lain. Jadi dari pernikahan sekitar 1,5 tahun, Miss malah IVF duluan ya. Kalau saya tuh coba dari yang tradisional dulu, kemudian insem, istilahnya baru naik kelas ke IVF. Nah, pertanyaannya Miss, kenapa harus bayi tabung? Iya, jadi pada saat saya sama suami menikah, saya tuh tipe orang yang udah lumayan aware sama kesehatan dan kesuburan gitu. Jadi sesaat setelah kita nikah, 6 bulan kita rutin berhubungan tanpa kontrasepsi, terus belum pernah mencapai kehamilan, jadi kita langsung memeriksakan diri ke dokter. Pada saat itu sih judulnya iseng aja gitu. Terus sama dokter dibilangin nih, loh baru sebentar menikah kok udah pengen cepat-cepat punya anak. Terus kita bilang, enggak dok, kita kepingin screening aja. Dan memang langsung diketahui bahwa kita punya masalah kesuburan, jadi terutama di area sperma. Jadi sperma kita itu bentuknya kurang bagus, pergerakannya juga kurang normal, dan jumlahnya sangat sedikit gitu. Jadi melalui tes analisa sperma itu diketahui bahwa kita secara medis itu harus program bayi tabung. Jadi that's why itu alasannya di 1,5 tahun setelah pernikahan kita langsung program bayi tabung. Saya masih ingat itu tahun 2014 gitu. Jadi kita nikah akhir tahun 2012, 2014 awal itu udah program bayi tabung. Gitu ceritanya. Oke, jadi untuk yang bertanya-tanya nih, apakah harus bayi tabung? Kenapa sih harus bayi tabung? Jadi kalau dari Miss sendiri memang sudah aware dari awal dan memang sudah tahu nih ada masalah ya, Miss ya. Nah, waktu saya ke salah satu klinik, saya juga sempat kaget ya, klinik IVF ini usianya masih 22 tahun gitu ya. Kan saya tap di antrian untuk tap ke registrasi gitu. Terus saya lihat tanggal lahirnya, tahunnya gitu, saya agak karena besar gitu saya intip, saya hitung kok masih 22 tahun. Nah, ya jadi sahabat-sahabat Nutrimak, sebetulnya ya kalau memang sudah tahu nih, sudah melakukan pemeriksaan ada masalah, jangan lama-lama lagi, buruan nabung gitu ya Miss ya. Nah, tapi kalau usia juga masih, kalau usia masih muda, kemudian juga belum pernah cek segala macam, belum ketahuan, sebetulnya sih nggak harus ya, nggak harus. Nanti dokter kasih saran nih dari tahapan-tahapannya, benar kan, Miss? Benar banget. Oke, nah sekarang kita lanjut ke persyaratan prosedur bayi tabung. Ini kan kita di Indonesia nih, beda nih sama di luar negeri ya. Jadi sahabat-sahabat Nutrimak, teman-teman pejuang 2 garis, yuk kita bahas apa saja nih persyaratan bayi tabung. Secara administratif tuh pasti ditanya-tanyain ya Miss ya, kelengkapannya apa, dan secara klinis tuh apa saja tuh Miss. Silakan Miss. Iya, jadi di awal kalau kita memang sudah sepakat untuk menjalani program bayi tabung,
of course dokter akan memeriksa kita secara menyeluruh ya. Pemeriksaan biasanya untuk istri itu melalui USG transvaginal maupun abdomen, yaitu perut. Terus cek darah juga dilakukan di awal. Terus untuk suami ada analisa sperma dan juga cek darah, cek hormon-hormon itu. Jadi itu pemeriksaan basic yang teman-teman harus lalui kalau teman-teman mau program bayi tabung. Di beberapa klinik juga ada fee untuk joining fee kalau teman-teman mau program bayi tabung. Di beberapa klinik nggak ada. Jadi setiap klinik itu punya house rules atau peraturan yang berbeda-beda gitu. Jadi ada klinik yang itu ada admin fee, ada yang cuman ngecas joining fee di awal, ada yang nggak pakai seperti itu, hanya biaya pendaftaran biasa saja. Jadi teman-teman bisa dan berhak untuk bertanya apakah admin fee atau joining fee ini dibayarkan terus-menerus gitu. Jadi ini satu tips dulu dari saya ya, kalau mau pilih klinik tanyain dulu yang jelas biayanya paketan itu apakah sudah termasuk dengan admin fee di setiap kedatangan, atau ada joining fee lagi, atau ada fee lain yang belum termasuk di paket. Itu poin nomor 1 gitu. Tadi pertanyaannya persyaratan ya untuk ikut bayi tabung ya. Jadi sebenarnya persyaratannya nggak terlalu ribet sih, selama hasil cek darah udah oke gitu ya. Terus suami dan istri siap, jadi bisa segera mulai. Segera mulai. Oke, dan jangan lupa di setiap klinik kalau di Indonesia pasti harus melampirkan kakak ya, Miss ya. Oh iya betul, untuk administrasi, kartu keluarga ya, itu penting, KTP, data diri. Jadi harus suami dan istri yang sah, ya. Oke, ya kita lanjut Miss. Nah, sekarang kita masuk, sebelum kita bahas nih persiapan finansialnya, Miss boleh di breakdown dulu tahapan atau prosedurnya nih, supaya sahabat-sahabat Nutrimak, teman-teman para pejuang 2 garis tahu nih, oh jadi dari sekian besar biaya ini nih yang paling mahal. Boleh Miss silakan dari pemeriksaan awal, tadi Miss sudah jelaskan pasti itu tadi ada biaya konsul dan fee yang lain ya. Bahkan ada klinik Miss yang saya pernah nanya juga, kok ini di di bill-nya ditulis fee apa gitu, saya lupa. Terus saya tanya, ternyata itu fee untuk ininya, servis ruangannya dengan fasilitas ruangannya yang ya lumayan nyaman. Ternyata kita dikenain charge gitu. Kaget juga ya. Iya benar, jadi setiap klinik memang punya kebijakan untuk ngecas pasiennya itu di banyak sekali aspek gitu ya. Jadi jangan kaget kalau ada charges yang lain. Tapi teman-teman boleh ditanyain secara detail gitu ya. Jadi pada saat contohnya ya, karena kita topiknya lagi ngomong tentang fee lain-lain, pada saat operasi pengambilan sel telur itu juga ada cas untuk jarum yang digunakan, dan itu harganya nggak murah, sekitar 2 jutaan gitu ya. Terus ada cas untuk APD dan lain-lain, ruang operasi dan lain-lain. Jadi teman-teman harus tanyakan apakah itu termasuk pada paketan atau tidak gitu. Tapi saya coba jawab pertanyaannya tadi, runutan biayanya apa saja gitu ya. Jadi di awal screening awal ini disclaimer dulu, biaya setiap klinik itu tidak sama ya teman-teman, bahkan tidak ada yang sama. Cara klinik ngecas kita itu juga berbeda. Ada yang paketan basic plus add-on, ada yang di awal memang nggak ada paketan, langsung diflorkan per servisnya itu berapa, dan ada juga yang paket basic plus tambahan-tambahan gitu. Jadi teman-teman harus tahu dulu jenis yang dibayarkan, item-itemnya itu apa saja gitu. Yang pertama dari berdasarkan survei ini, kemarin saya juga udah nanya-nanya beberapa klinik juga gitu. Di screening awal biasanya kita spend itu kurang lebih 5 juta rupiah. Sekali lagi setiap klinik tidak sama, tapi teman-teman pakailah ini sebagai perhitungan kasar dan untuk budgeting aja gitu ya. Tapi teman-teman harus cross check ya. Di awal kurang lebih 5 juta. 5 juta ini meliputi USG, konsultasi dokter, admin fee dan lain-lain, analisa sperma, sama cek darah standar gitu. Itu di awal 5 juta. Lalu karena saya dan suami itu tidak urgent untuk memulai bayi tabung, jadi kita memutuskan untuk preparation dulu selama 3 bulan. Nah, selama 3 bulan ini ada suplemen yang kita konsumsi, itu kurang lebih 3 jutaan untuk 3 bulan. Ini
suplemen basic aja sih. Belum termasuk harga ketika kita ini akupuntur sama kita joining gym untuk olahraga. Jadi terserah teman-teman sih, kalau teman-teman nggak mau akupuntur dan nggak join gym, jadi biaya ini boleh di cross aja. Terus ada beberapa pejuang dua garis yang juga join catering sehat, itu perlu dibudgetkan juga ya. Sebelum Ya, ya. OPU itu, sebelum mulai bayi tabung, ada yang join catering sehat, itu boleh dibudgetkan juga. Jadi ini termasuk di biaya sebelum mulai bayi tabung, dan ini biasanya tidak termasuk di paketan gitu. Nah di Benar. awal aja kita udah spend kurang lebih 10 jutaan ini gitu untuk persiapan ya. Iya, Terus iya. mulai masuk ke paketan bayi tabung.